Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kata boikot memiliki arti dari Wikipedia diartikan sebagai penolakan kerjasama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online dapat kita temukan arti boikot, yaitu bersekongkol menolak untuk bekerja sama, berurusan dagang, berbicara, ikut serta dan sebagainya. Boikot dalam Islam adalah tindakan yang digunakan sebagai bentuk perlawanan atau protes terhadap suatu entitas yang dianggap bertentangan dan prinsip agama Islam. Boikot itu adalah tindakan menolak dan menghindari suatu produk, jasa, atau entitas tertentu sebagai bentuk protes atau perlawanan terhadap tindakan yang dianggap tidak adil atau merugikan. Boikot adalah cara yang digunakan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan dan kecaman terhadap perilaku atau tindakan yang bertentangan nilai-nilai agama. Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah diboikot, yang terjadi pada tahun ke-7 kenabian yang berlangsung selama 3 tahun. Boikot ini dipicu oleh penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selama periode ini, kaum muslimin dan Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW, mengalami boikot ekonomi dan sosial yang sangat ketat. Mereka dikucilkan dan dilarang berdagang, menikah, atau berinteraksi sosial dengan suku-suku lain di Makkah. Hal ini menyebabkan kesulitan besar bagi mereka, termasuk kelaparan dan keterasingan. Boikot ini berakhir ketika beberapa pemimpin Makkah yang lebih moderat, yang merasa ibah dengan penderitaan Bani Hashim, berhasil menegosiasikan pencabutan boikot tersebut. Ini kisah boikot pada diri Rasulullah dan bersama keluarganya. Itu menunjukkan keteguhan iman dan kesabaran Rasulullah SAW dan pengikutnya di tengah cobaan berat. Saudaraku, hukum boikot adalah mubah atau boleh, namun dapat berubah menjadi wajib tergantung pada kondisi dan niatnya. Apa hukum memanfaatkan produk orang-orang kafir? Hukum asalnya adalah boleh. Boleh membeli produk mereka, boleh menjualnya, dan boleh memanfaatkannya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh, mubah, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Bermuamalah, bekerja sama secara sosial dan ekonomi dengan orang-orang kafir itu juga dibolehkan dalam Al-Quran, yang sudah kita bacakan di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrizukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Rasulullah SAW juga dalam sejarah sering memanfaatkan produk-produk orang kafir dan bermuamalah bisnis dengan orang kafir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan berhutang. Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Itu bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Bukhari yang lain diceritakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani Ad-Dail, dari Bani Adi bin Adi, sebagai penunjuk jalan. Padahal ia ketika itu masih dalam keadaan kafir. Lalu Nabi dan Abu Bakar menyerahkan untanya, tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk bertemu di Gua Sur setelah 3 hari. Lalu orang tersebut pun datang membawa kedua unta tadi pada hari ketiga pada pagi-pagi. Ini saudaraku menunjukkan dengan siapapun kita bisa bekerja sama. Walaupun dia masih termasuk golongan kafir atau tidak beragama Islam. Maka dalam hal muamalah kita itu dibolehkan bekerja sama selama mereka tidak memerangi kita karena agama dan mereka tidak mengusir kita dari negeri kita. Saudaraku, apa yang terjadi di Palestina? Ternyata Israel, Zionis Yahudi itu memerangi saudara-saudara kita umat Islam di Palestina dan mereka usir dari negerinya. Ada sekitar 1.300 desa dan kota, 774 desa dan kota yang berada di Palestina itu dalam penguasaan penjajah Yahudi Zionis. 531 diantaranya diluluntahkan, dihancurkan sedemikian rupa. Dan saat ini yang mereka hancurkan adalah kota Gaza yang ada di Palestina. Dan bagaimana hasil penghancurannya sudah kita sampaikan tadi, banyaknya korban sampai 11.800 orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mati syahid di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hancur segala fasilitas yang ada. Rumah, bangunan, rumah sakit, bahkan kamp pengungsian pun mereka hancurkan. Dan saat ini beberapa hari ini di sekitar rumah sakit Indonesia di kota Gaza, rumah-rumah sekitarnya, gedung-gedung sekitarnya mereka hancurkan. Dan mereka menuduh bahwa di rumah sakit Indonesia ada gerbong tempat persembunyian daripada mujahid pejuang Palestina. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita sudah lakukan demonstrasi aksi bela Palestina seluruh dunia. Dan kita pun sudah mendoakan mereka. Mudah-mudahan doa kita pun akan dikabulkan di suatu saat nanti insya Allah. Dan kita pun sebagian umat Islam melaksanakan kunut nazilah, melaksanakan solat goib kepada syuhada Palestina. Dan berbagai usaha dan upaya sudah kita lakukan. Lalu solusi yang dianggap aktual dan bisa menekan daripada negara Israel dan sekutunya adalah solusi memboikot produk-produk Israel dan yang berafiliasi dengan Israel yang mendukung penjajahan dan Zionisme.
Ini saudaraku, kita bercermin daripada perang Khaybar. Perang Khaybar itu merupakan kisah saat kaum muslim Rasulullah SAW bertempur dengan kaum Yahudi di Khaybar pada penghujung bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Pemicunya perang Khaybar itu adalah ulah licik Yahudi yang sering mengadu domba kaum muslimin dan menentang kaum muslimin. Pasukan kaum Yahudi 10.000 orang dilengkapi senjata serta memiliki benteng-benteng yang sangat kuat, memiliki sistem pertahanan berlapis-lapis. Sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 1.600 orang dan 200 orang mengendarai kuda. Pimpinan pasukan Yahudi Salam bin Miskam berhasil terbunuh, namun pertahanan Khaybar tidak mudah ditembus kaum muslimin. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun sudah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk membantu menembus pertahanan Khaybar, tapi tetap saja belum berhasil. Kemudian kaum muslim dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru berhasil menembus pertahanan Yahudi, dan komandan pasukan Yahudi tewas bernama Haris bin Abu Zainab. Benteng Yahudi berlahan mulai dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Akan tetapi saat di dua benteng terakhir, benteng Yahudi cukup sulit untuk ditaklukkan karena tentara-tentara Yahudi sangat gigih untuk bertahan. Maka Rasulullah SAW melakukan strategi perang dengan perang Khaybar itu. Yang dilakukan Rasulullah adalah yang pertama strategi perang kota. Yang kedua menguasai benteng yang ada satu persatu. Dan kemudian memecah pasukan dengan regu-regu kecil untuk mengecoh dan memecah konsentrasi tentara Yahudi. Dan kemudian memilih komandan pasukan Islam yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemimpin dalam peperangan itu. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW melaksanakan strategi perang hutan, yaitu sumber air dan logistik pertanian yang berada di luar benteng Khaybar, itu semua dikuasai oleh pasukan Islam. Barulah pasukan Yahudi akhirnya menyerah dengan sendirinya dan menyatakan mereka bersedia untuk keluar dari Khaybar dengan keluarga mereka masing-masing. Kemudian pasukan Yahudi menyerahkan benteng mereka kepada pasukan Islam. Perang Khaybar menelan korban 93 orang dari Yahudi dan 15 orang dari kaum muslim. Kaum muslim memperoleh senjata-senjata yang diletakkan di dalam benteng dan menemukan ribuan kitab Taurat dan dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada umat Yahudi. Rasulullah sempat tinggal di Khaybar beberapa lama dan beliau nyaris terbunuh karena diracun oleh Zainab binti Haris, istri Salam bin Miskam yang terbunuh melalui sepotong domba yang sempat gigit sedikit oleh Rasulullah SAW. Namun beliau segera memuntahkannya. Akan tetapi sahabat Rasul yang bernama Bisri bin Barah terlanjur menelannya dan ia pun meninggal dunia. Saudara-saudaraku, strategi perang Khaybar ini itu bisa kita contoh dalam perang menyelesaikan perang Israel dan Palestina ini. Mengambil iktibar dari strategi perang Khaybar ini, maka saudaraku, jika kita dan seluruh negara di dunia mengecam melalui aksi demonstrasi, aksi bela Palestina sebagai bentuk solidaritas, suara kita
tidak didengarkan Yahudi Israel itu. Berbagai resolusi sudah dikeluarkan. Yahudi Israel Zionis itu tidak mendengarkan dan tidak mempedulikannya. Dan muncul berbagai fatwa, berbagai agama sudah dikeluarkan. Itu pun mereka tidak keluarkan, tidak mereka pedulikan. Doa-doa sudah kita doakan. Yakinlah doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka strategi paling jitu pada saat ini adalah strategi Nabi mengalahkan Yahudi dalam perang Khaybar, yaitu memutus sumber air ekonomi mereka Yahudi Zionis Israel itu. Setiap produk Zionis Yahudi yang masuk ke rumah kita adalah sumber air ekonomi mereka, yang menjadi modal kepada mereka untuk membunuh, menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Maka putuskanlah sumber air ekonomi mereka dengan tidak membeli produk Israel dan para pendukung mereka. Apa tujuannya, saudara-saudaraku? Yang pertama, memperlemah mereka dari sisi ekonomi. Yang kedua, merupakan aksi persaudaraan dan persatuan kita umat Islam. Yang ketiga, ini merupakan jenis perlawanan pasif untuk mendukung perlawanan aktif yang sedang dilakukan oleh para pejuang yang ada di Palestina. Kemudian yang keempat, tujuan melakukan boikot ini adalah mempersempit gerak musuh-musuh Islam. Dan tujuan yang kelima ini adalah momentum memperkuat industri dalam negeri. Saudara-saudaraku, Syekh Yusuf Qaradawi berkata, tiap-tiap rial, dirham, atau rupiah, atau apa saja dari mata uang negara di seluruh dunia yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel dan Amerika dan sekutunya, dengan cepat itu akan menjelma menjadi peluru-peluru yang akan merobek dan membunuhi warga negara Palestina, pemuda dan anak Palestina. Sebab itu diharamkan bagi umat membeli barang-barang atau produk musuh-musuh Islam tersebut, kata Yusuf Syekh Qaradawi. Membeli barang atau produk mereka berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah 9 yang sudah kami bacakan tadi. Sesungguhnya Allah hanya akan melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka saudara-saudaraku, mari kita tidak membeli produk-produk Israel dan sekutu-sekutunya yang menyetujui penjajahan dan Zionisme yang ada di muka bumi ini. Itu sebagai aksi dan sebagai usaha dan upaya kita untuk melaksanakan perdamaian di atas dunia ini, sehingga seluruh warga negara apapun dan siapapun orangnya dan manusianya itu memiliki hak untuk merdeka. Fatwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dia berkata, jihad yang paling agung adalah memboikot usaha-usaha musuh Islam dari hulu hingga hilir. Jangan berikan kelonggaran bagi usaha dagang mereka di pasaran. Jangan membuka peluang bagi mereka di pasar kaum muslimin.
dan hendaknya tidak memberikan peluang menggapai negeri-negeri kaum muslimin untuk dijajah. Fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia berkata, andaikan orang-orang Bulgaria menyembelih daging-daging yang kita impor tersebut dengan penyembelihan yang benar-benar syar'i berdasarkan hukum Islam, maka saya akan katakan hendaknya kita impor dari mereka. Wajib bagi kita memboikot mereka sampai mereka berhenti menumpahkan darah saudara kita kaum muslimin. Fatwa Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, dia berkata, saya sering katakan bahwa memboikot produk orang kafir itu disyariatkan. Jika pemerintah menetapkan dilarangnya membeli produk ini dan itu, dan ia tidak wajib memboikot semua produk orang-orang kafir. Dan Buya Hamka pun mengatakan, menolak membeli produk dari orang yang zolim yang memusuhi Islam adalah tindakan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita boikot. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka petunjuk dan hidayah sehingga menghentikan peperangan agresi militer itu, sehingga seluruh negara di dunia yaitu dalam keadaan damai. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanuhum wa anjilis sakinata ala qulubihim wa wahis sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan atas segala perhatian dan kerjasamanya kita semua, seluruh para pendengar kami di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita hidayah Islam dan kita dapat melaksanakannya secara menyeluruh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Mari kita boikot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.